Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atbahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur kepada Allah dan segala puji memang milik Allah, Zat yang telah menjadikan Ramadan ini turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat, karena berkat dialah kita mengenal Allah, berkat dialah kita menerima mukjizatnya yaitu Al-Quranul Karim yang di bulan ini sering kita baca, meskipun bulan-bulan lain kadang tidak dibaca. Bersyukur kita disampaikan kepada Ramadan membaca Al-Quran. Sholawat tentu untuk beliau, untuk baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang di Ramadan ini biasa-biasa saja, puasanya alhamdulillah bisa dilaksanakan, sholatnya kadang-kadang, atau bahkan puasa Ramadannya pun kadang-kadang puasa kadang tidak. Tapi khususnya di masyarakat yang di pedesaan yang seperti Al-Fakir rasakan, itu mereka berebut kalau malam-malam ganjil di akhir Ramadan 21, 23, 25, 27, 29 untuk memperoleh Lailatul Qadar. Mereka ingin sebetulnya taat kepada Allah, ingin ampunan Allah, ingin surganya Allah, tapi nafsu yang mendorong dia untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi alhamdulillah di akhir Ramadan mereka berburu Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Qur'an, awal dari Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada ayat dari Al-Quran itu yang menerangkan ayat ini, diterangkan ayat ini. Tapi kadang ada ayat yang tidak diterangkan, tidak, masih bersifat universal, lari ke hadis. Jangan kita hanya menggeluti Quran, awas sesat. Apalagi cuma baca terjemah, baca tafsirnya, tidak bisa berguru. Baru kita sampaikan. Kalau tidak bisa sama sekali, berguru dulu. Quran tidak jelas, artinya bersifat universal, bukan tidak jelas. Cari di hadis. Hadis juga masih belum jelas, cari di qiyas ijma'ul ulama. Gitu. Jadi penjelasan ini yang disampaikan Al-Fakir, bahwa ada ayat yang dijelaskan, mungkin ada yang bisa dijelaskan, tapi ada yang tidak bisa dijelaskan. Cari hadis, cari ijma, cari qiyas. Maka kita akan menjadi orang yang lurus karena ditunjukkan jalan yang lurus, hudan, jalan yang lurus. Lurus kemana? Maksudnya apa? Maksud lurus, jalan di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Quran juga menjadi pembeda kita dengan yang bukan kita, muslim dan yang bukan muslim. Ini benar, ini salah. Ada yang menjelaskan bahwa ini adalah haram, ini adalah halal, ini adalah baik, ini adalah buruk. Quran fungsinya, salah satu fungsinya, atau sebagian fungsinya, petunjuk, juga pembeda. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di surat yang pendek
Di juz 30 Allah berfirman lagi, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam permulaan itu? Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Apa sih yang mulia di dalam malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Turun malaikat Jibril mengatur semua urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suasana alam pun berbeda, sejuk, tenang, kalem. Yang tadinya penat kepala menjadi sedikit rileks. Itu ciri turunnya Lailatul Qadar. Angin ada, tapi tidak besar. Sepoi-sepoi. Hayangna teh nundutan beh heulai we. Apalagi sudah sore puasa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak sedikit rahasia hadirin. Ya, kata Imam Ghazali. Katanya kalau puasa di mulainya hari Selasa atau hari Jumat, katanya Lailatul Qadar di malam 27. Kebetulan sekarang tanggal 26 Ramadan. Kita nanti malam. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia kata Imam Ghazali. Yang nonton aja yang tahu. Jangan lupa subscribe, like, and share Ustadzun Official. Ya. Nanti malam kita tunggu Lailatul Qadar. Insyaallah dengan izin Allah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam surat Al-Hijr pun Allah berfirman, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga tetap memelihara. Oh bullshit, bohong. Allah bisa memelihara Al-Quran. Bagaimana caranya? Allah punya banyak tentara. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara Allah menjaga Al-Quran bukan Allah menjaga suhuf atau mushaf. Quran yang kita baca atau Android bisa hancur mungkin, Quran bisa dibakar dan lain sebagainya, atau kertas bisa dibakar atau sobek atau dimakan rayap. Tapi ada yang tidak akan rusak, sobek, dimakan rayap, yaitu otak. Allah menjaga Al-Quran dengan melahirkan banyak-banyak hafiz Al-Quran. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Maka jangan sia-siakan seorang yang hafal Quran atau sebagian Quran atau sebagian kecil daripada Al-Quran, bahwa dia punya kemuliaan. Dia adalah penjaga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari isi Al-Quran, amalkan oleh kita. Insya Allah kita menjadi umat pilihan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca, oke, di Ramadan. Tapi setelah Ramadan kita pun baca Al-Quran. Sedikit-sedikit ada ayat, tapi kita menghafalkan ayat bukan untuk menghantam orang lain ya. Artinya ketika orang lain berbuat salah, kita bacakan dalilnya. Tidak, kita menghafal itu lillah, karena Allah. Lillah karena Allah. Hafalkan ayat-ayat Al-Quran. Awas jangan sampai tertukar. Giliran baca surat Al-Hijr, ayat kesekian, misalkan ayat ke-9, disambung dengan surat Al-Baqarah. Pabelit ke Al-Quran. Jadi baca dengan tartil, hafalkan dengan baik ayat-ayatnya. Lebih bagus kita hafal per juz mungkin, hafal per surah mungkin. Jaga Al-Quran. Dan malam kemuliaan itu diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti malam mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita ada perubahan hidup, baik secara materi ataupun non materi. Ada perubahan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ibadah menjadi meningkat,
kualitas iman meningkat, kualitas takwa meningkat, kualitas pendapatan pun meningkat. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ke-26 Allah memberikan kepada kita kenikmatan dengan menerima puasa kita yang ke-26. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan, kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Burhan Official.